Oke, halo teman-teman. Di sini aku akan melanjutkan video terkait dengan transaksi Vuitton Corporation. Kita langsung masuk aja ke transaksi pada tanggal 1 Januari 2023, di mana perusahaan melakukan pembayaran utang bunga Bank ABC IDR untuk bulan Desember 2022 menggunakan kas tunai dengan nomor cek OP001. Oke, karena ini kita mengeluarkan kas dan pengeluaran kas ini tidak terkait dengan barang dagangan kita, maka kita akan menggunakan modul cashbank dan di bagian payment. Nah, tinggal diklik aja yang paymentnya. Nah, setelah itu tadi paid from-nya kita melalui kas tunai, lalu ceknya nomor OP001 pada tanggal 1 Januari 2023, di mana memonya itu adalah pembayaran utang bunga bank ABC IDR untuk bulan Desember. Untuk akunnya adalah kita cari utang bunga bank. Nah, nominalnya itu sebesar yang udah pernah kita cari, teman-teman. Nah, yang ini nih yang udah aku highlight warna biru, yaitu sebesar 287.500. Nah, amount-nya tinggal diketik aja 287.500. Nah, kalau udah tinggal diklik tanda panah ke bawah. Nah, setelah itu nanti harus sama ya teman-teman balance-nya di sini. Terus jangan lupa kalkulator yang di sini juga diklik. Biar ada nominalnya 287.500. Oke, kalau udah kita bisa save and close. Oke, selanjutnya itu tanggal 2 Januari 2023, di mana Maiswarisana melakukan pemesanan berupa yang pertama ada 50 piece sepatu sneaker platinum dan ada 44 piece sepatu pantofel color. Oke, karena ini pemesanan teman-teman, maka kita langsung aja ke sales. Ke sales, terus di bagian yang sales order. Nah, di sini order buy-nya tadi dibilang adalah Maiswarisana. Lalu SO date-nya tanggal 2 Januari 2023. Nah, untuk ship date-nya itu adalah tanggal yang ini ya teman-teman, tanggal 7 Januari 2023. Vuitton Corporation memperkirakan akan mengirimkan barang pesanan pada tanggal 7 Januari 2023. Berarti 7 Januari 2023. Di mana FOB-nya itu adalah shipping point dan dikirim melalui mobil Innova. Nah, di sini kirim melalui mobil Innova. Dan untuk terms-nya dia 215 N30 ya. Oke. Untuk yang item, di sini kita bisa pilih. Itu dia yang pertama ini sepatu sneakers platinum. Kuantitinya sebanyak 50 piece. Setelah itu dibilang dia ini nanti estimasi biaya angkutnya di bawah aja ya teman-teman. Nah, di sini dibilang dikarenakan Maiswarisana merupakan konsumen loyal, maka Vuitton Corporation memberikan diskon sebesar 4% atas masing-masing produk yang dijual. Nah, berarti di sini tinggal kalian ketik 4. Nah, nanti total amount-nya adalah 672 juta. Nah, terus untuk yang barang kedua adalah yang ini sepatu pantofel color yang kodenya itu PF02, di mana kuantitinya sebanyak 44 piece, di mana di sini juga mendapatkan diskon 4%. Nah, amount-nya nanti adalah sebesar 134.323.200. Nah, di sini kan dibilang ada estimasi biaya angkut sebesar Rp200.000. Tapi kita nggak akan masukin ke sini karena dia akan merupakan dia memakai FOB shipping point. Nah, kalau FOB shipping point berarti yang akan bayar biaya angkutnya adalah si customer, bukan perusahaan. Nah, jadi ini totalnya udah benar ya, Rp895.018.752. Oke, kalau udah bisa di save and close. Oke, transaksi selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023, bagian gudang melakukan permintaan pembelian.
yakni berupa 25 piece sepatu sneaker silver, 18 piece boots LV color, dan 39 piece sendal LV gold. Nah, di sini expected date-nya 16 Januari 2023. Nah, karena ini permintaan pembelian, maka kita akan ke purchase, lalu kita akan pilih yang ini, teman-teman, purchase requisition. Oke, di sini kita ketik request date-nya tanggal 3 Januari 2023. Dan untuk itemnya, yang pertama ada yang kodenya SK02 nih, sepatu sneaker silver, dimana kuantitinya sebanyak 25 piece. Required date-nya tadi yang ini ya teman-teman, tanggal 16 Januari 2023. 16 Januari 2023. Oke, terus barang yang kedua adalah boots LV color. Boots LV color yang kodenya BT02 sebanyak 18 piece. Required date-nya sama 16 Januari 2023. Lalu barang yang ketiga adalah sandal LV Gold. Sandal LV Gold SL01 sebanyak 39 piece. Required date-nya juga sama 16 Januari 2023. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa save and close. Oke, kita lanjut lagi tanggal 5 Januari 2023. Perusahaan melakukan pemesanan atas permintaan pembelian tertanggal 3 Januari 2023. Nah, berarti ini perusahaan melakukan pemesanan atas permintaan yang ini ya, teman-teman. Yang tadi tanggal 3 Januari 2023. Nah, ini ada barangnya yang tadi, yang sama kayak yang di atas ini. Nah, terus ada harga-harganya nih. Oke, karena ini merupakan pemesanan, maka kita langsung aja ke purchase. Setelah itu pilih yang purchase order. Nah, di sini vendornya kita masukin yang ini teman-teman. Ada kata-katanya. Pemesanan dilakukan terhadap vendor Shellweta. Nah, kita tinggal masukin aja vendornya Shellweta. PO number-nya biarin aja, untuk PO date-nya tanggal 5 Januari 2023. Untuk expected date-nya itu yang ini nih. Diperkirakan pesanan akan dikirimkan tanggal 9 Januari 2023. Berarti expected date-nya adalah 9 Januari 2023, di mana FOB-nya itu dia shipping point. FOB-nya shipping point, terus menggunakan mobil Innova. Mobil Innova, terms-nya adalah net 40. Nah, di sini udah net 40 ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan masukin ini, kita pilih requisition. Karena kan dia bilang melakukan pemesanan atas permintaan pembelian. Nah, berarti udah pernah kita buat nih, berarti permintaan pembeliannya, teman-teman. Nah, tanggal 3 Januari. Nah, di sini udah ada ya, teman-teman, invoice-nya tuh nomor 1000, date-nya 3 Januari 2023. Nah, ini tinggal dicentang aja. Setelah itu pilih oke. Nah, nanti di sini langsung otomatis muncul ya teman-teman barang-barangnya tadi atas permintaan pembelian tanggal 3 Januari 2023. Nah, di sini unit price-nya tinggal kita masukin aja 5.600.000. Terus yang bawahnya 4.100.000. Yang bawahnya lagi 5.700.000. Nah, jangan lupa kita masukin estimasi biaya angkut. Nih, sebesar 100.000, teman-teman. Nih, di sini kan kita FOB shipping point. Nah, di sini posisinya berarti kan kita yang ngebeli barang tersebut. Makanya kita yang harus bayar biaya angkutnya, yaitu sebesar 100.000. Nah, setelah itu tadi dibilang freight account-nya itu adalah biaya lain-lain ya, teman-teman. Biaya lain-lain. Kita tinggal cari aja biaya lain-lain.
Oke, terus di sini dibilang lagi teman-teman, di mana harganya itu dia udah termasuk tax. Nah, berarti yang ini inclusive tax-nya kalian bisa centang aja. Nah, di mana nanti totalnya itu adalah Rp436.200.000. Nah, terus jangan lupa juga teman-teman di sini dibilang perusahaan memberikan DP sebesar 30% dari total pesanan secara tunai sesuai tanggal pesanan. Nah, berarti di sini kita sebagai perusahaan langsung melakukan DP ya, teman-teman. Nah, kita langsung pilih yang ini, yang di atas down payment. Nah, kita akan masuk ke purchase invoice. Nah, di sini invoice number-nya kalian bisa ketik aja INV 001. Setelah itu invoice date-nya tanggal 5 Januari 2023. Lalu ship date-nya 5 Januari 2023. FOB-nya shipping point, terms-nya net 40, ship-nya mobil Innova, warehouse-nya adalah gudang First. Nah, tadi dibilang down payment-nya adalah sebesar 30% dari total pesanan secara tunai. Nah, 30% berarti 30% dari 436.200.000. Nah, oke, kalau udah, di sini kan berarti bayar DP ya, teman-teman. Nah, langsung kita pencet yang ini, purchase payment. Langsung kita bayar berarti. Nah, di purchase payment ini, jangan lupa payment date-nya diganti jadi tanggal 5 Januari 2023. Setelah itu tadi dia bayarnya melalui tunai, teman-teman. Kas tunai. Nah, di sini tinggal diganti aja kas tunai. Check date-nya samain aja 5 Januari 2023. Nah, terus pastiin yang dicentang itu yang tanggal 5 Januari 2023 yang amount-nya adalah 130.860.000. Nah, yang dicentang yang ini teman-teman ya, yang bawah. Oke, kalau udah bisa save and close. Ini save and close yang kedua. Lalu ini save and close yang ketiga. Jadi kita 3 kali save and close. Oke, kita akan masuk ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 6 Januari 2023, membayar tagihan yang dimiliki kepada Nick Mike dengan nomor invoice-nya VTN 30130202, di mana pembayaran ini dilakukan melalui transfer bank ABC IDR dengan nomor cek 001. Nah, karena kita akan membayar tagihan, maka kita akan ke purchase payment, teman-teman. Nah, di sini vendornya udah dibilang tadi namanya adalah Nick Mike. Setelah itu dia bayar melalui Bank ABC IDR. Setelah itu payment date-nya masukin 6 Januari 2023. Setelah itu nomor ceknya tadi 001. Check date-nya adalah 6 Januari 2023. Nah, yang dibayar itu adalah, ini aku gedein dulu. Nah, yang dibayar itu adalah VTN 3013.002. Nah, berarti yang bawah ya teman-teman, ini tinggal centang aja. Nah, jumlah yang dibayarnya itu sama kayak yang amount di sininya. Karena dia dibayar lunas. Untuk yang VTN, untuk yang nomor invoice VTN 3013.0202. Nah, kalau udah bisa di save and close. Kita masuk ke transaksi tanggal 7 Januari 2023, di mana Vuitton Corporation mengirimkan pesanan beserta tagihannya kepada Maiswarisana atas pemesanan tertanggal 2 Januari 2023. Nah, berarti di sini kita akan mengirimkan pesanan. Mengirimkan pesanan berarti kita ke sales. Nah, terus kita pilih yang ini dulu, teman-teman, delivery order, karena kita akan mengirimkan pesanan. Nah, untuk customer-nya namanya tadi adalah Maiswarisana. Untuk delivery date-nya tanggal 7 Januari 2023.
Shipnya via mobil Innova. Nah, setelah itu, kan tadi dia udah memesan ya teman-teman si mahasiswa di sana ini. Nah, berarti kita tinggal klik yang select SO atau select sales order. Tinggal dicentang yang ini, tanggal 2 Januari 2023. Nih pastiin sama 2 Januari 2023. Lalu tinggal di OK. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya teman-teman. Oke, tadi selain mengirimkan pesanan, perusahaan juga ngirimin tagihannya. Nah, makanya kita langsung klik aja yang di atas sini, invoice. Nah, untuk sales invoice, jangan lupa invoice date-nya diganti jadi 7 Januari 2023. Ship date-nya 7 Januari 2023. FOB shipping point, terms-nya 215 N30. Ship-nya mobil Innova. Oke, di sini total tagihannya adalah sebesar Rp895.018.752. Kita bisa save and close. Dan save and close lagi. Jadi 2 kali, save and close. Oke, kita akan masuk ke transaksi tanggal 8 Januari 2023. Vuitton Corporation melakukan pemesanan kepada salah satu vendor yakni Nickmike. Lakukan pemesanan itu sebanyak 24 piece Boots LV Color. Harga per piece-nya itu adalah lebih rendah 165.000 dari cost sebelumnya. Ini 14 piece Boots LV Black dengan harga per piece lebih rendah 200.000 dari cost yang sebelumnya. Nah, ini kita melakukan pemesanan teman-teman, makanya kita ke bagian purchase, setelah itu kita ke purchase order. Oke, vendornya tinggal kita masukin Nickmike. PO date-nya tanggal 8 Januari 2023. Expected date-nya dibilang di sini tanggal 2 Februari 2023. Berarti 2 Februari 2023. FOB-nya shipping point. Terms-nya 215 N30. Ship-nya via mobil Innova. Oke, untuk itemnya kita tinggal pilih Boots LV Color sebanyak 24 piece. Unit price-nya itu dia 165.000 lebih rendah. Oke, coba kita lihat sebelumnya Boots LV Color itu harganya berapa. Boots LV Color. Nih, Boots LV Color harga sebelumnya adalah 3.165.000 teman-teman. Nah, di sini kita belinya 165.000 lebih rendah dari cost sebelumnya. Berarti harganya jadi 3 juta. Nah, terus dibilang perusahaan memberikan diskon secara 20.000 per piece per item. Ya, di sini kan diskonnya adalah 20.000 per piece per item, tapi kalau misalkan kita ketik langsung 20.000, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Diskon must be less than atau sama dengan 100.000. Nah, makanya kita harus menggunakan pagar ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadi totalnya adalah 71.520.000. Terus untuk barang yang kedua adalah Boots LV Black sebesar 14 piece. Nah, di mana harganya itu lebih rendah 200.000 dari cost sebelumnya. Coba kita lihat harga sebelumnya berapa. Boots LV Black. Nih, harga sebelumnya adalah 4.400.400. Nah, berarti lebih rendah 200.000. Berarti jadi per piece-nya itu harganya 4.200.400. Diskonnya juga sama, pagar 20.000. Nah, jadi nanti amount-nya di sini 58.525.600.
Nah, kalau udah, nanti total ordernya di sini adalah sebesar Rp144.350.616. Kalau udah, bisa di save and close. Oke, kita akan masuk ke transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2023. Di mana Shellweta mengirimkan barang dan tagihannya atas pesanan yang dilakukan oleh Vuitton Corporation tertanggal 5 Januari 2023. Nah, berarti di sini kita menerima barang ya teman-teman atas pemesanan atau pembelian yang udah kita lakukan pada tanggal 5 Januari 2023. Nah, di sini kita bisa klik yang receive item. Nah, vendornya tadi dari Shellweta. Lalu di sini receipt number-nya disamain aja kayak form number 1000. Lalu receipt date-nya tadi tanggal 9 Januari 2023. Ship date-nya 9 Januari 2023. FOB-nya adalah shipping point. Ship-nya via mobil Innova. Oke, karena kan tadi kita udah ada purchase order-nya kan teman-teman, makanya kita klik yang select PO. Nih, yang tanggal 5 Januari 2023 dicentang. Setelah itu kita klik yang OK. Nah, nanti di sini akan muncul 3 itemnya. Nah, kalau udah, kita bisa langsung klik yang ini, Make Invoice, teman-teman. Karena dibilang Shellweta itu udah ngirimin barang sekaligus tagihannya. Bisa klik Make Invoice. Nah, di sini invoice number-nya kita bikin aja INV002. Invoice date-nya 9 Januari 2023. Ship date-nya 9 Januari 2023. FOB-nya shipping point. Ship-nya via mobil Innova. Nah, pastiin di sini totalnya Rp436.200.000. Kalau udah, bisa di save and close. Save and close lagi. Jadi 2 kali save and close. Oke, kita lanjut ke tanggal 10 Januari 2023. Zenner Britney melakukan pelunasan atas piutangnya. Kurs saat itu tidak berubah 16.000. Penerimaan melalui England Bank. Oke, karena kita menerima pelunasan piutang, maka kita akan ke bagian sales, setelah itu yang sales receipt. Nah, di sini kita menerima dari Zenner Britney. Nah, di sini dibilang ya teman-teman, kurs saat itu nggak berubah, masih 16.000. Nah, ini bisa di OK aja. Nah, untuk payment date-nya bisa kita ganti tanggal 10 Januari 2023. Diterimanya tadi melalui England Bank. Rate-nya 16.000, check date-nya diganti 10 Januari 2023. Nah, yang ini kita tinggal centang aja teman-teman. Yang paid-nya dicentang. Terus jangan lupa kalkulatornya ini juga diklik. Nah, nanti distribute amount-nya adalah 8.500. Kalau udah, kita bisa save and close. Oke, lanjut lagi tanggal 13 Januari 2023, menerima pelunasan atas piutang dengan invoice berikut. Sochamels melalui kas tunai dan Bank Matthew melalui Bank ABC IDR. Nah, kita masih sama di sales receipt lagi. Yang pertama itu kita melalui Sochamels. Payment date-nya tanggal 13 Januari 2023. Diterimanya tadi melalui kas tunai. Check date-nya juga diganti 13 Januari 2023. Nah, kita nerimanya itu yang invoice nomor LOS 1813-1206. Yang belakangnya 06 yang ini ya teman-teman, yang tanggal 2 Januari 2023.
Jangan lupa kalkulatornya juga dipencet, biar nominalnya itu dia muncul di sini. 108.638.438 rupiah. Nah, karena kita menerima pelunasan dari 2 customer, ini kita bisa langsung save and new, teman-teman. Nah, save and new, setelah itu kita masukin yang kedua, yaitu dari si Back Matthew. Payment date-nya jangan lupa diganti 13 Januari 2023. Check date-nya juga 13 Januari 2023. Tadi diterimanya melalui Bank ABC IDR, di sini udah benar. Nah, dia itu melakukan pelunasan atas invoice yang nomor 05 sama 01. Oh, dua-duanya. Nah, dua-duanya tinggal dicentang. Setelah itu kalkulatornya juga diklik, teman-teman. Oke, nanti nominalnya 424.792.500 rupiah. Kalau udah, kita bisa save and close. Oke, kita lanjut lagi tanggal 15 Januari 2023. Perusahaan melakukan penjualan secara tunai kepada konsumen sekaligus menerima seluruh pembayarannya melalui Bank ABC IDR. Transaksi ini termasuk COD dengan FOB Destination Point. Harganya belum termasuk pajak, mana pengirimannya menggunakan truk pengiriman. Nah, berikut rincian tagihan dengan nomor cek V001. Nah, ini kita melakukan penjualan secara tunai, teman-teman. Nah, berarti kita bisa langsung ke sales invoice. Nah, untuk customer-nya kita pilih yang tunai. Terus invoice date-nya tanggal 15 Januari 2023. Ship date-nya juga sama karena ini adalah customer COD atau tunai. FOB-nya destination, terms-nya COD, ship-nya tadi via truk pengiriman. Nah, untuk item-itemnya yang ini, kita langsung masukin aja sendal LV Gold. Yang SL01, kuantitinya adalah dia 12 piece. Unit price-nya 5.900.000. Sorry, 0 kurang 1. 5.900.000. Nah, untuk barang yang kedua adalah sendal LV Platinum. Sendal LV Platinum SL03, kuantitinya adalah 16. Lalu unit price-nya adalah 11.300.000. Kalau ada pop-up kayak gini, kita tinggal klik yes aja, teman-teman. Lalu untuk barang yang ketiga, kita masukin yang sepatu pantofel black. Untuk kodenya itu PF01. Kuantitinya sebanyak 13 piece. Unit price-nya adalah harga sandal LV Gold dikurang 2.500.000. Berarti 5.900.000 dikurangin 2.500.000. Hasilnya adalah 3.400.000. Nah, nanti totalnya di sini perhatiin teman-teman, totalnya itu 328.338.000. Oke, jangan lupa juga freight-nya itu dimasukin ya teman-teman, biaya angkut di sini 300.000. Nah, untuk freight account-nya biaya lain-lain ya, udah dikasih tahu di soalnya, biaya lain-lain. Nah, berarti total yang sebenarnya itu adalah 328.638.000. Nah, karena ini penjualan tunai, makanya langsung kita klik yang ini, sales receipt. Oke, payment date-nya jangan lupa diganti 15 Januari 2023. Tadi diterima melalui Bank ABC IDR, udah benar. Cek date-nya 15 Januari 2023. Dan untuk nominalnya udah benar ya teman-teman, 328.638.000.
Nah, kalau udah kita bisa save and close, lalu save and close lagi. Oke, lanjut tanggal 16 Januari 2023. Melakukan pembelian perlengkapan toko sebanyak 5 juta. Penerimanya adalah Tuan Hoshi, dibayar menggunakan kas tunai. Nah, berarti di sini kita membeli perlengkapan toko. Kita akan mengeluarkan uang, tapi pengeluaran uang tersebut bukan terkait dengan barang dagangan kita. Maka kita bisa ke cash bank, setelah itu kita ke payment. Nah, di sini paid from kas tunai. Setelah itu date-nya tanggal 16 Januari 2023. Pay-nya tadi Tuan Hoshi. Tuan Hoshi. Account nomornya adalah, kita pilih perlengkapan toko. Amount-nya adalah 5 juta. Tanda panah ke bawah. Setelah itu kalkulatornya diklik biar muncul nominalnya sebesar 5 juta. Nah, kalau udah kita bisa save and close. Oke, lanjut tanggal 17 Januari 2023. Perusahaan melakukan pemesanan kepada Devanshima karena barang-barang ini sedang tren. Devanshima memberikan diskon per item. Oke, sampai sini dulu. Kita langsung pilih aja ya teman-teman. Kita langsung ke purchase. Setelah itu kita ke purchase order. Nah, tadi vendornya dari Devanshima. PO date-nya tadi tanggal 17 Januari 2023. Expected date-nya ini. Barang diperkirakan sampai tanggal 19 Januari 2023. 19 Januari 2023. FOB-nya shipping point. Shipping point, termsnya 215 dan 30. Ship-nya via mobil Innova. Termsnya 215 dan 30 udah benar. Setelah itu ship-nya via mobil Innova. Nah, ini itemnya tinggal kita pilih aja ya teman-teman. Yang pertama ada sepatu sneakers gold. Sepatu sneakers gold yang kodenya SK01, kuantitinya sebanyak 12 piece. Amount per itemnya adalah 5 juta. Nah, dibilang di soal dia dikasih diskon 3% teman-teman. 3%. Nah, jadi nanti total amount-nya adalah 58.200.000. Setelah itu barang yang kedua ada sandal LV Silver. Kuantitinya adalah sebanyak 18 piece. Unit price-nya dia 5.860.400 rupiah. Diskonnya 2%. 2%. Nah, nanti totalnya adalah 103.377.456 rupiah. Lalu lanjut ke barang yang ketiga, sepatu pantofel black. Kuantitinya 16 piece. Unit price-nya adalah 3.256.000. Diskonnya dia ini ya 1%. Nah, nanti totalnya 51.575.040 rupiah. Oke, lalu dibilang harga barang sudah termasuk PPN, teman-teman. Nah, berarti di sini inclusive tax-nya kita centang. Lalu Vuitton Corporation juga memberikan DP, dibayarkan menggunakan kas tunai sebesar 4 juta rupiah, udah termasuk PPN. Nah, ini pastiin dulu ya teman-teman, di sini nominalnya 213.152.496 rupiah. Nah, karena perusahaan ada membayar DP atau down payment, maka kita langsung klik aja down payment yang ada di atas ini. Nah, jangan lupa ini kita ganti-ganti dulu ya teman-teman yang ada di atasnya. Nah, di sini kita ketik aja INV003. Invoice date-nya tanggal 17 Januari 2023. Ship date-nya 17 Januari 2023. FOB shipping point, terms 215 dan 30. Ship-nya via mobil Innova. Gudangnya gudang First. Terus DP-nya sebesar 4 juta, teman-teman.
4 juta. Nah, di sini pastiin nominalnya dia 4 juta. Nah, dia dibilang down payment tersebut udah termasuk PPN. Nah, pastiin yang inclusive tax di atas ini dicentang. Nah, yang 4 juta tadi ini kan merupakan DP ya, teman-teman. Makanya harus dibayar langsung. Nah, kita akan ke purchase payment di atas ini. Nah, payment date-nya tanggal 17 Januari 2023. Nah, tadi dibilang bayarnya itu dia melalui kas tunai ya. Kas tunai. Check date-nya 17 Januari 2023. Nah, pastiin nominalnya di sini 4 juta. Nah, yang dicentang yang paling bawah ini ya, teman-teman, yang 4 juta. Oke, kalau udah bisa di save and close. Nah, yang ini dia save and close aja lagi. Menerima invoice atas pesanan tanggal 17 Januari 2023 dari Devan Shima. Atas invoice ini dikenakan biaya angkut sebesar 200.000. Nah, berarti kita langsung ke purchase, terus kita pilih yang purchase invoice. Karena kan kita menerima invoice. Nah, vendornya tadi dari Devan Shima. Setelah itu, di sini invoice nomornya kita bikin aja INV004. Kalian kalau misalkan mau samain kayak form numbernya ini nggak apa-apa juga. Invoice date-nya tanggal 19 Januari 2023. Ship date-nya juga sama 19 Januari 2023. FOB-nya adalah shipping point. Terms-nya 215 dan 30. Ship-nya via mobil Innova. Nah, di sini kan kita menerima info atas pesanan 17 Januari 2023. Nah, berarti kita udah ada purchase order sebelumnya. Nah, kita tinggal klik yang select PO. Nah, di sini benar ya teman-teman, tanggal 17 Januari 2023. Bisa dicentang. Setelah itu bisa kita oke. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman, totalnya itu Rp213.152.496. Oke, terus kan dibilang atas invoice ini dikenakan biaya angkut sebesar 200.000. Nah, kita bisa ke tab yang expense buat ngisi biaya angkutnya. Untuk account number-nya adalah biaya angkut pembelian. Nah, sebesar Rp200.000. Nah, jadi nanti total di bawahnya sini adalah Rp213.352.496 ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kalkulatornya juga diklik biar muncul nominalnya. Pastiin sama kayak yang ada di bawahnya. Kalau udah, bisa save and close. Oke, selanjutnya tanggal 20 Januari 2023. Perusahaan membayar gaji 10 orang pekerjanya dengan masing-masing 1 juta rupiah per orang, serta biaya listrik dan telepon senilai 1.200.000 melalui kas tunai. Nah, berarti kita tinggal klik yang cashbank. Setelah itu kita ke payment. Nah, paid from-nya tadi dibilang melalui kas tunai. Untuk date-nya 20 Januari 2023. Memonya adalah membayar gaji dan biaya listrik dan telepon. Nah, untuk nomor akun atau nama akunnya adalah yang pertama beban gaji dan upah sebesar 1 juta rupiah per orang. Berarti 1 juta dikali 10, jadi 10 juta. Nah, terus nama akun yang kedua adalah beban listrik. Beban listrik
amount-nya sebesar 1.200.000. Nah, setelah itu kita klik yang kalkulatornya, biar dia muncul nominalnya sebesar 11.200.000. Kalau udah, kita bisa save and close. Oke, lanjut lagi pada tanggal 21 Januari 2023. Melakukan pelunasan atas invoice nomor cek 002 berikut. Yang ini VTN 08130102, VTN 25130703 atas nama Dirikjo dua-duanya dan dibayarkan melalui Bank ABC IDR dua-duanya. Nah, kita bisa langsung ke purchase karena kita mau bayar utang. Setelah itu ke purchase payment. Nah, di sini vendornya kita bisa pilih namanya tadi adalah Dirikjo. Untuk payment date-nya yaitu tanggal 21 Januari 2023. Check date-nya juga 21 Januari 2023. Dibayarkan melalui Bank ABC IDR. Udah benar. Nah, setelah itu untuk invoice nomor dua-duanya ya, 02 sama 03. Nah, bisa dicentang aja dua-duanya. Nah, nanti di sini akan muncul nominalnya sebesar 60. Oke, sorry. Tanda panah ke bawah dulu. Nanti totalnya jadi 151.453.204 rupiah. Oke, kalau udah bisa save and close. Lanjut lagi pada tanggal 27 Januari 2023. Maeswarisana melakukan pengembalian atas 20 piece sepatu sneakers platinum dikarenakan bahan di sepatunya itu cacat dan robek sehingga mengajukan klaim. Nah, berarti ini barangnya rusak ya teman-teman, makanya si Maeswari sana itu dia ngajuin klaim. Nah, perusahaan memutuskan untuk memperbaikinya dengan jasa reparasi sebesar 180.000 per piece. Nah, berarti nanti jasa reparasinya 180.000 dikali sama 20 piece sepatu ini. Dikarenakan barang tersebut memang benar dibutuhkan oleh Maeswarisana, sehingga Maeswarisana setuju untuk membayar jasa reparasi langsung dengan menggunakan kas tunai. Nah, berarti ini jasa reparasinya dibayarin sama si Maeswarisana ya teman-teman. Oke, dibayarin sama Maeswarisana nih jasa reparasinya. Nah, estimasi perbaikannya adalah 4 hari dihitung dari sehari setelah tanggal pengajuan klaim. Nah, berarti kan tanggal pengajuan klaimnya 27 Januari 2023. Nah, berarti estimasi perbaikannya adalah 27 Januari ditambah 4 hari. Berarti tanggal 31 Januari 2023. Nah, oke, karena ini terkait dengan pengembalian barang, di mana pengembalian barangnya itu merupakan pengembalian barang yang rusak. Makanya kita akan ke RMA. Nah, ke RMA, setelah itu kita pilih yang RMA. Oke, di sini date-nya tadi tanggal 27 Januari 2023. Estimated fixed-nya 31 Januari 2023. Customer name-nya adalah Maeswarisana. Terus description-nya ini kita buat aja pengembalian 20 piece sepatu sneakers platinum. Oke, untuk item nomor tadi sepatu sneakers platinum itu sepatu sneakers platinum berarti SK03. Nah, atas invoice yang paling atas ini, yang tanggal 7 Januari 2023. Diklik aja. Setelah itu problem description-nya, pengembalian atas 20 piece sepatu sneakers platinum dikarenakan bahan di sepatunya cacat dan robek.
Kita tinggal ngikutin kata-kata yang di sini aja ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kita bisa save and close. Selanjutnya, kita akan ke RMA Action. Oke, kita ganti aja tanggalnya. Tanggal 27 Januari 2023. Atas RMA nomor yang barusan kita buat. Yang tanggal 27 Januari 2023. Setelah itu, tadi kan dibilang, perusahaan memutuskan untuk memperbaiki. Makanya di sini actionnya kita pilih yang repair. Kita pilih yang repair. Nah, di sini kita tinggal pilih yang jasa reparasi, teman-teman. Jasa reparasi. Nah, di sini kan dibilang kan perusahaan memutuskan untuk memperbaiki dengan jasa reparasi sebesar 180.000 per piece. Nah, di sini kuantitinya 20. Nanti nominal dari jasa reparasinya tinggal dikali 20 ya, teman-teman. 180.000 dikali 20 piece sepatu. Nah, tapi kita masukin nominalnya bukan di sini, melainkan nanti kita akan masukinnya nanti di sales invoice. Nah, ini kalau udah, kita bisa save and close. Nah, setelah itu kita akan ke delivery order. Kenapa ke delivery order? Karena kan tadi si Maheswari Sana itu kan mau membayar jasa reparasi atas perbaikan barang. Nah, makanya sekarang barang yang udah diperbaiki tersebut akan kita kirimkan kembali kepada si Maheswari Sana. Makanya kita menggunakan delivery order. Oke, di sini customer-nya masukin yang Maheswari Sana. Terus delivery date-nya 27 Januari 2023. Lalu untuk items, ini kita bisa select, terus select RMA. Nah, yang ini nih teman-teman. Tinggal dicentang, setelah itu di OK. Nanti akan muncul di sini jasa reparasi. Nah, kalau udah, kita bisa klik yang invoice. Nah, disinilah kita masukin nominal yang tadi tuh, 180.000 dikali sama 20 piece sepatunya. Nih. Jangan lupa juga invoice date-nya diganti 27 Januari 2023. Ship date-nya tanggal 31 Januari 2023. Ini yang FOB sama ship fee-nya dikosongin aja nggak apa-apa. Oke, di sini yang teksnya ini bisa kita hapus ya teman-teman karena dia nggak dikenakan pajak. Nah, jadi totalnya 3.600.000. Oke, setelah itu kita bisa ngeklik yang di atas sini, sales receipt. Nah, kalau udah, payment date-nya jangan lupa diganti 27 Januari 2023. Yang check date-nya juga 27 Januari 2023. Nah, pasti ini yang amount atau nominal yang ada di sini itu sebesar 3.600.000. Dan ini yang dicentang itu yang paling bawah, yang tanggal 11, yang tanggal 27 Januari 2023. Nah, kalau udah, kita bisa save and close. Nah, ini muncul tulisannya itu paid. Paid, berarti jasa reparasi yang ini udah lunas dibayar. Save and close lagi. Nah, setelah itu ini save and close lagi 3 kali. Untuk yang RMA itu prosesnya memang panjang. Oke, sekarang ke tanggal 31 Januari 2023. Perusahaan membeli truk box seharga 80 juta melalui transfer bank ABCIDR
Terus truk box diklasifikasikan sebagai kendaraan dan secara perpajakan digolongkan sebagai golongan 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun dengan metode penyusutan straight line. Ini maksud tuh tipe ya teman-teman, itu straight line method yang diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 25 juta. Nah, oke. Kita akan membeli truk box. Maka kita ke cash bank, setelah itu kita ke payment. Lalu tadi melalui transfer bank ABC IDR, date-nya tanggal 31 Januari 2023. Memonya adalah pembelian truk box. Nah, account name-nya adalah transaksi aktiva tetap. Nah, tapi kan di sini nggak ada transaksi aktiva tetap. Nah, makanya kita tinggal klik aja yang new account. Udah ada di penjelasan yang sebelumnya, di modul yang di atas, yang waktu itu kita udah pernah kerjain, yang kasus dagang sebelumnya, di mana transaksi aktiva tetap ini merupakan akun sementara saat kita membeli ataupun menjual aset tetap. Nah, di sini account type-nya dia adalah other current asset. Untuk account number-nya itu bebas aja, yang penting dia itu kepala 1. Aku bikin 1402. Setelah itu namanya adalah transaksi aktiva tetap. Untuk currency-nya rupiah, opening balance-nya nggak ada, as of-nya 31 Desember 2022. Kalau udah bisa di oke. Nah, nanti di sini akan muncul ya teman-teman. Account name-nya transaksi aktiva tetap. Untuk amount-nya, dia tadi belinya seharga 80 juta. Nah, kalau udah, kita bisa save and close. Kalkulatornya juga jangan lupa dipencet. Kalau udah, bisa di save and close. Oke, kalau udah kita bayar aktiva tetapnya, sekarang kita akan memasukkan si truk box tersebut ke list fix asset kita yang baru. Nah, kita bisa ke fix asset, setelah itu new fix asset. Nah, aset code-nya FA006, aset type-nya adalah kendaraan, acquisition date-nya tanggal 31 Januari 2023, usage date-nya juga samain. Setelah itu asset description-nya adalah truk box. Quantity-nya 1, estimated life-nya tadi adalah 8 tahun. Depreciation method-nya adalah straight line. Aset account-nya kendaraan, accumulated depreciation-nya adalah yang ini, akumulasi penyusutan kendaraan. Setelah itu, depreciation expense account-nya dia adalah beban penyusutan kendaraan. Oke, setelah itu kita bisa klik di bagian expenditure untuk memasukkan nominal dari aset tetap tersebut. Nah, account nomornya adalah transaksi aktiva tetap. Amount-nya adalah 80 juta. Nah, di sini kita lihat aset cost-nya udah sebesar 80 juta, accounting book value-nya juga udah sebesar 80 juta. Lalu dibilang tadi diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 25 juta. Nah, di sini salvage value-nya tinggal ketik aja 25 juta. Oke. Nah, kalau udah kita bisa save and close. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 31 Januari 2023, perusahaan melakukan penjualan kendaraan berupa truk pengiriman yang dimilikinya karena udah cukup usang. Nah, penjualan dilakukan dengan harga sebesar 50 juta rupiah dan diterima pembayaran melalui kas tunai.
Oke, di sini transaksinya terkait dengan penjualan kendaraan. Perlu diingat, sebelum kita melakukan penjualan aset tetap, kita harus melakukan proses tutup buku atau period end terlebih dahulu. Nah, caranya kita tinggal ke General Ledger, setelah itu kita pilih period end. Nah, untuk period end-nya itu adalah bulan Januari. Bulan Januari tahun 2023. Nah, untuk yang rate-nya ini jangan lupa diganti ya teman-teman. Di sini ada keterangannya nih. Penyusutan aktiva tetap bulan Januari 2023 dan kurs. Dimana dalam kurung, kurs per akhir Januari 2023 adalah sebesar 1 USD sama dengan 18.000 rupiah. Nah, berarti di sini yang dolar, kita tinggal ganti 18.000 rupiah. Nah, kalau udah kita bisa klik OK. Nah, di sini udah muncul tulisan period end complete. Di OK. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penjualan si kendaraan tersebut, si truk pengiriman. Kita bisa ke fixed asset, terus kita bisa ke fixed asset list. Nah, di sini kita pilih aset tetap yang mau dijual, yaitu si truk pengiriman. Diklik 2 kali. Oke, kalau udah, kita bisa ngeklik yang dispose. Di sini disposal date-nya tanggal 31 Januari 2023. Gain or loss account-nya adalah laba rugi penghentian aktiva tetap. Nih, yang ini. Nomor akunnya adalah 9.400. Kuantitinya 1, ini aset selling-nya dicentang. Aset price-nya adalah 50 juta. Tadi dia dijual sebesar 50 juta ya. Nih. Untuk account-nya adalah transaksi aktiva tetap. Nah, yang ini. Oke, kalau udah kita bisa klik yes. Nah, nanti akan muncul tulisan di sini disposed. Oke, kalau udah kita bisa save and close. Nah, di sini kita akan melihat ke COA ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat transaksi aktiva tetap masih ada nominalnya sebesar 50 juta. Nah, nominal 50 juta ini kita harus pindahkan ke kas tunai. Nah, makanya kita pilih yang cashbank, setelah itu yang deposit. Nah, deposit tuh kas tunai. Untuk date-nya 31 Januari 2023. Memonya adalah penjualan truk pengiriman. Nomornya di sini kita tinggal cari aja yang namanya transaksi aktiva tetap tadi sebesar 50 juta. Nah, jangan lupa kalkulatornya diklik. Setelah itu bisa di save and close. Nah, coba kita lihat ke daftar akun. Nah, ini di refresh dulu, jangan lupa. Nah, pastiin nanti saldo transaksi aktiva tetapnya itu udah 0, karena udah dipindahin ke kas tunai. Oke. Kalau udah, kita masuk ke transaksi selanjutnya, tanggal 31 Januari 2023. Maiswarisana menyadari bahwa beberapa sepatu pantofel color yang dipesan itu robek, sehingga memaksa Maiswarisana mengembalikan 24 piece sepatu pantofel color kepada Vuitton Corporation atas invoice tertanggal 7 Januari 2023. Nah, di sini si Maiswarisana itu kan dia ngembaliin sepatu pantofel color. Nah, tapi di sini nggak dijelasin nih teman-teman, dia itu akan diapain sama si perusahaan, apakah akan diperbaiki, akan diganti, atau akan di cancel. Nah, karena nggak ada keterangan itu, berarti ini adalah sales return. Kita ke bagian sales, setelah itu kita pilih yang sales return. Nah, kalau udah pilih customer-nya yang Maiswarisana,
Lalu untuk sales invoice nomor yang tadi tanggal 7 Januari 2023. Yang ini berarti. Untuk date-nya tanggal 31 Januari 2023. Fiscal date-nya 31 Januari 2023. Nah, description-nya ini adalah pengembalian 24 piece sepatu pantofel color yang dipesan robek. Oke, di sini itemnya bisa dipilih. Itemnya adalah sepatu pantofel color. Ini kita pilih yang no. Kuantitinya adalah 24. Nah, nanti totalnya itu di bawah. Total returnnya adalah 81.326.592 rupiah. Kalau udah, kita bisa save and close. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian. Yang pertama, sewa yang jatuh tempo pada bulan Januari 2023. Nah, untuk transaksi penyesuaian, kita akan menggunakan journal voucher, teman-teman. Nah, kalian bisa ke General Ledger, setelah itu pilih yang journal voucher. Nah, date-nya tanggal 31 Januari 2023. Description-nya itu bikin aja ADJ. 1 sewa. Untuk account nomor penyesuaian beban sewa berarti kan debitnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, ini nominalnya berapa? Coba kita lihat di Excel yang waktu itu kita udah pernah cari juga. Nah, di sini sewa dibayar di muka. Aku highlight biru. Nah, ini yang 500-nya ya, teman-teman. Nih. Yang sewa dibayar di muka 48 juta dibagi sama 96. Yang 500-nya. Debitnya 500.000. Untuk kreditnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 500.000 rupiah. Oke, kalau udah kita bisa save and new. Karena kita akan memasukkan adjustment yang kedua, yaitu perlengkapan toko yang tersisa sebanyak 65%. Nah, ini date-nya diubah dulu 31 Januari 2023. Description-nya adalah ADJ 2 perlengkapan. Untuk akunnya adalah beban perlengkapan toko. Ini kebetulan belum ada. Kita new account aja. D itu kepala 6. Kepala 6 itu expense. Untuk nomor akunnya bebas aja. Yang penting depannya itu 6. Name-nya adalah beban perlengkapan toko. Kita oke. Nah, untuk cari nominalnya itu, coba kita lihat perlengkapan. Perlengkapan toko. Nih, yang tersisa. Nah, tadi yang tersisa adalah sebesar 65%. Nah, berarti yang kita catatnya ini adalah sebesar yang udah terpakai, teman-teman. Nah, berarti yang udah terpakainya adalah sebesar 35%. Nah, berarti 51.984.000 itu dikali sama 35%. Nah, dapat di sini nominalnya adalah 18.194.400. 18.194.400. Nah, di kreditnya ada perlengkapan toko. Tinggal di tanda panah ke bawah yang ada di keyboard supaya di bawahnya itu balance debit credit.
Oke, kalau udah kita bisa save and close. Nah, untuk yang ketiga, pendapatan bunga Bank ABC IDR adalah Rp16.000 dengan biaya administrasi bank yakni sebesar Rp10.000 dan pajak bunga ditetapkan sebesar 10%. Nah, berarti di sini kita menerima pendapatan bunga. Dan kita itu dikenakan biaya administrasi Bank ABC IDR juga sebesar sebesar 10.000. Nah, di sini kita catat dulu yang pendapatan bunganya. Kita bisa ke cashbank, setelah itu kita ke deposit. Nah, ini deposit tuh Bank ABC IDR. Untuk date-nya 31 Januari 2023. Untuk memonya adalah pendapatan bunga Bank ABC IDR. Untuk account nomornya adalah pendapatan bunga bank sebesar tadi 16.000. Nah, ini kalkulatornya dipencet. Nah, di sini akan muncul nanti total deposit 16.000. Kalau udah bisa save and close. Oke, selanjutnya kita akan membayar biaya administrasi bank. Nah, kita bisa ke yang ini, payment. Other payment. Paid from Bank ABC IDR. Untuk date-nya 31 Januari 2023. Memonya adalah biaya admin, bank, dan pajak bunga. Untuk account nomornya, itu di sini kita bayar biaya administrasi bank. Nah, administrasi banknya tadi berapa? Sebesar 10.000. Nah, untuk yang ini kan untuk yang biaya administrasi bank ya, untuk pajak bunga banknya ini kita cari dulu pajak. Di sini dia nggak ada ya. Coba bunga bank, oke nggak ada. Berarti kita masukin lagi new account. Nah, dia itu merupakan other expense, teman-teman. Other expense, kepala 9. Nah, berarti nomornya tinggal diganti aja. Jadi, sebenarnya terserah. Yang penting dia itu depannya adalah 9. Terus, nama akunnya adalah pajak bunga bank. Kalau udah bisa di oke. Oke, untuk yang pajak bunga banknya di sini tadi kan sebesar 10%. Nah, berarti 10% dikali sama 16.000 ya, teman-teman. Bukan dikali sama 10.000-nya. Tapi 10% dikali sama 16.000. Jadi, totalnya adalah 1.600. Nah, jadi di sini total payment-nya sebesar 11.600. Ini kalkulatornya dipencet dulu ya, teman-teman. Nah, kalau udah bisa save and close. Oke, selanjutnya terdapat penyesuaian utang gaji yang belum dibayarkan, yakni sebesar Rp2.300.000 buat akun baru dengan nama utang gaji dan upah. Oke, di sini kita akan ke General Ledger, terus ke Journal Voucher. Date-nya adalah 31 Januari 2023. Description-nya adalah ADJ3. ADJ3 utang gaji. Nah, untuk akunnya, yang pertama adalah beban gaji dan upah. Nah, beban gaji dan upah tadi sebesar berapa? 2.300.000. Nah, untuk yang kreditnya dibilangkan utang gaji dan upah. Nah, di sini dia nggak ada nih, teman-teman. Nah, disuruh buat akun baru. Nah, kita akan ke new account. Nah, terus account type-nya itu dia adalah liability. Nih, other current liability. Nah, karena liability, makanya dia adalah kepala 2.
Kalian terserah buatnya berapa, yang penting depannya ini 2. Name-nya adalah utang, gaji, dan upah. Kalau udah bisa di oke. Nah, nanti di sini akan otomatis keisi ya kreditnya. Terus jangan lupa klik tanda panah ke bawah, biar di bawah sini dia langsung balance debit kredit sebesar 2.300.000. Oke, kalau udah bisa di save and close. Nah, untuk yang penyusunan aktiva tetap tadi ini udah ya teman-teman, ini tuh period end, dan yang kursnya ini juga udah dimasukin tadi ke period end. Oke, mungkin video untuk transaksi Vuitton Corporation cukup sekian. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.